pun juga memberikan kontribusinya di ranah yang menurut saya itu yang bersama harus lakukan bapak-bapak sekalian. Bukan saja di bidang bisnis. Ibu-ibu tahu nggak? Kalau ada waktu besok diundang dia Pak Falizon. Falizon itu bukan orang politisi, budayawan. Dia paling senang mengumpulkan keris, paling senang mengumpulkan lukisan macam-macam kalau Pak Falizon. Ya, ternyata pelukis-pelukis dunia Indonesia yang terkenal sekarang, Bu, yang memang pusatnya ada di Jakarta, di Yogyakarta, di Bali, itu ternyata populasi pelukis Minang di Yogyakarta itu paling banyak dibandingkan pelukis asal negara lain, asal provinsi lain. Bayangkan, awak tidak tahu, Pak. Sebab awak di Sumatera Barat kan nggak paham, ya, bahwa masalah lukisan, masalah apa. Ibaratnya kan orang Minang mungkin dek kerana pola lama dia dikirimkan WC tarui kan, bahkan di sebuah desa negari lebih banyak lo masajinya baru yang semayangnya. Ya betul ini, sulit air lah kan. Ini enggak, justru kita di rumah kita di kampung itu malah kita yang ngasih uang kan. Nah, kita kan terlalu lama terbobokkan dengan itu, ya. Nah, ini menurut saya, ini yang menurut saya kalau khas, ya, ingin mendorong mengumpulkan orang-orang itu baik di bidang apa, keahlian, budayawan, dokter, segala macam, berbagai profesi. Nah, kita bicarakan dengan masyarakat Sumatera Barat, bukan saja dengan Pak Gubernur. Sebab dalam era demokrasi sekarang ini, peranan gubernur, peranan presiden itu tidak seperti zaman otoriter, Pak. Karena kekuatan itu sudah tersering, sudah terbagi, ya. Jadi kalau diibaratkan zaman dulu Soeharto itu nilainya 100 kekuasaannya, kalau sekarang itu Presiden Jokowi itu dalam konteks power itu mungkin hanya 30%. Yang lainnya adalah terbagi di parlemen, di gubernur, di bupati, di tokoh masyarakat, di media, sharing. Dia nggak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa dia mendengar stakeholder yang lain. Dia harus mendengar. Nah, oleh karena itu menurut saya momentum sekarang ini Pak Supri B, ya, kalau saya nggak usah ditanya, ya, udah kewajiban saya, ya, untuk bagaimana, ya, memajukan Minangkabau Sumatera Barat, itu kewajiban saya. Jadi apapun, ya, jadi apa yang diinginkan tadi oleh Pak Supri, ya, silakan, ya, kalau perlu tempat saya, silakan. Sebab saya itu kan tidak mau banyak menawarkan diri, karena sekarang ini kan tokohnya udah banyak. Nanti dia pikir Pak Irman ini ngapain lagi ini, gitu kan. Padahal buat saya menjadi ketua DPD RI pun juga nggak cita-cita. Target saya dulu jadi mentor aja, Pak, tahun 2000. Saya tahun 99 ditawarkan jadi gubernur, Pak. Betul itu. Waktu itu anggota MPR, usia saya masih 37 tahun. Saya terpilih nomor 1, Pak. Abdul Latif pun nggak berani lawan saya coba waktu itu. Tahun 99, saya tanya beliau nih, saya yang termuda waktu itu anggota MPR Tusanera. Habis itu maju ada pemilihan gubernur tahun 2000 yang Pak Zainal Bakar. Ya, anggota DPR itu kayak Erwan apa, Gus Pardi, Hendra Rahim, itu minta saya jadi gubernur dan dipilih oleh DPRD. Kalau saya mau waktu itu, ya, nggak ada halangan lah. Cuman waktu itu memang orang tua saya yang telah meninggal, udahlah kamu di Jakarta aja. Sehingga bercita-cita gitu jadi calon Menpora. Tahu-tahu udah nama saya masuk, ikut porosnya tengah. Tahu-tahu Menporanya zaman Ibu Megawati dicopot lagi, gara-gara Pak Wismoyo sama Pak Wiranto nggak mau disaingin sebagai ketua. Ya sudah, sehingga Pak Zahal As bilang, jadi mau jadi apa? Bilang, ya udah Pak, saya mau jadi pengusaha aja lagi, saya bilang. Jadi singkat cerita, sekali lagi tentu terima kasih, banyak hal tentu yang ingin saya sampaikan, tapi apa? Pak Supri B, ya saya tentu belum banyak mengenal mengenai khas lebih dalam, tapi saya yakin dan percaya, ya, saya siap untuk bekerja sama dengan khas untuk mengkonsolidasikan, ya kan? Soal tempat menurut saya banyak sekali yang bisa jadi tuan rumah, ya. Di DPR juga ada Pak Falizon, di Ketua BPK ada Pak Ari Azhar Aziz, di kabinet ini orang Padang juga ada 2-3 orang, Sumando banyak dan sebagainya, ya. Dan Sumando pun juga apa, bahkan saking kuatnya Sumando pun udah membangun asosiasinya, Pak.
Bahkan waktu lagi heboh-heboh PSSI lagi ketuanya lagi dibekukan, waktu saya menampingi Pak Yusuf Kala dalam 100 tahun sekolah Dabiah, terus kita bergurau. Dia bilang, sekarang kita sudah punya ketua umum PSSI. Oh, siapa? Yusuf Kala. Yang nggak tahu bingung. Apa itu PSSI? Itu Persatuan Sumando seluruh Indonesia. Dia mendeklarkan dengan bangga. Sekretarisnya namanya siapa? Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PU Pera. Jadi seperti yang disediakan oleh Pak Seno itu tadi, nggak ada masalah. Saya bilang sama Pak Basuki, Basuki, Amo semando orang pesisir juga kan, Jawa kan, istri saya kan orang dari Air Haji. Pokoknya walaupun susah-susahnya tetap tapi dialokasikan untuk mandi. Siap katanya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi tentu agak bertahap, ya kan? Jadi soal mandi itu Bapak sekalian tadi saya diminta oleh Pak Sugeng mengomentari. Jadi pertama, memang mandi itu kan ceritanya panjang lah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong pariwisata itu menjadi ekonomi andalan Sumatera Barat. Ini yang penting. Saya kebetulan latar belakang sekolah ekonomi, saya ngambil MBA, saya tahu betul Bu, ya nilai tambah sektor ekonomi itu yang paling tinggi itu bukan pertanian, bukan manufacture, ya, bukan jasa, produk lain, bukan industri berat, tapi adalah jasa. Jasa yang paling tinggi itu pariwisata. Betul itu. Ya, sederhana saja balik tetalu aja pulang kampung 20 buah itulah, lah 20 lah tambah itu orang pakai buah banyak kalau lagi. Sederhananya lah, gitu kan? Jadi dikala sekarang kekuatan sumber daya alam bukan lagi jadi andalan, ya kalau kita lihat profil provinsi, justru ekonomi yang tumbuh negatif itu yang daerahnya tergantung sumber daya alam. Tapi negara provinsi yang tidak tergantung sumber daya alam, yang jasa apalagi pariwisata itu tumbuhnya di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu menurut saya tepat kiranya kalau kita menjadikan ekonomi pariwisata ini menjadi andalan Sumbar. Saya waktu pulang hari Rabu kemarin, hari Kamis ya, mendadak memang tambahan saja udah dapat tiket. Ketua DPD saja yang punya akses langsung ke Garuda, ya itu untuk minta nambah 2 lagi aja susah. Karena nggak mungkin lagi memindahkan orang kan. Saya pagi-pagi yang 15 itu banyak rombongan ibu-ibu pengajian, ya kan? Yang saya pikir tadinya itu pergi liburan itu ke Bukit Tinggi Solo. PKM mau kemana nih? Enggak Pak, kita mau ke Pasaman katanya. Ngapain dia ini? Jadi wisatanya pun juga ya bukan lagi ke yang tradisional itu konvensional Bukit Tinggi, ya, tapi udah ke daerah-daerah lain. Ya, itu penuh. Ya, jadi menurut saya itu persoalan pariwisata menurut saya bukan hanya fisik tapi lebih daripada membangun budaya. Barangkali ini yang menurut saya perlu kita sama-sama diskusikan dengan masyarakat, Pemda, menyadarkan masyarakat kita betapa pentingnya pariwisata itu untuk kehidupan kita. Tentu pariwisata yang cocok dengan nilai-nilai kita, pasti itu. Jadi Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar sekali lagi ya saya mengucapkan terima kasih, ya, dan juga sekaligus mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun lebarannya sudah hampir 1,5 bulan, ya, jadi halal bihalalnya biarpun terlambat, tapi semangat kekeluargaan ini menurut saya luar biasa, sehingga Bapak Ibu sekalian gak salah lah Inggris. Saya bicara dengan Pak David Cameron bersama Pak SBY waktu kunjungan kami 2013 yang lalu, waktu 60 tahun berkuasanya Ratu Elizabeth. Nah cuman memang angka kita itu agak mengejutkan, ya. Happiness Index, indeks kebahagiaan yang dirilis oleh BPS tahun 2015 itu menempatkan Sumatera Barat nomor 3 dari bawah Papua dan NTT, dari bawah. Itu yang menjadi tantangan untuk Pak Gubernur, ya. Jadi bayangkan Bu, ya, saya bicara di depan Kongres Majelis Ulama Indonesia, saya bicara di depan, ya, ada Pak Azwar Anas, coba dinda agi akan nembuan untuk gitu kan, ya. Cuman di sana itu waktu Kongres Umat Islam di Jogja itu, ya, saya paparkan dalam konferensi di depan para tokoh-tokoh ulama itu temanya kaitan agama, ya. Jadi ternyata 3 paling bawah yang tidak berbahagia provinsi itu
Papua itu adalah provinsi yang dikenal dengan provinsi Kristen, Nasrani. Di atasnya NTT itu provinsi yang mayoritasnya Katolik. Ya, di atasnya Sumatera Barat yang mayoritasnya Islam. Jadi ternyata ya orang yang taat ritual keagamannya tidak berbanding jauh kesejahteraan lahir batin gitu. Nah ini tentu suatu persoalan sendiri. Jadi kesalahan kita mungkin masih berupa ritual, masih formalistik, ya belum ya harusnya kan berimplementasi kesalahan ritual itu dalam kesalahan sosial dan sebagainya. Barangkali itu. Jadi jangan dikonotasi negatif ya. Jadi tidak terintegrasi antara kesalahan yang penting itu kesalahan formalistik itu yang harus berwujud kepada nilai-nilai ini. Barangkali tugas kita sebagai intelektual sesungguhnya ya mungkin itu yang perlu kita bantu ya. Sebenarnya orang awak aku lebih hebat cuman kalau tahu jalan kalau awak bukakan jalan itu pasti paling capek larinya. Jadi kalau awak ketika kini seketik dulu ya bu di awal pernah jaya. Nah awak rubah strateginya sehingga insya Allah ya 15-25 tahun yakinlah akan muncul para pemimpin-pemimpin bukan hanya politik presiden yang tertinggi tapi di segala lini orang Minangkabau akan bisa mengisi lapisan itu. Itulah sanak seluruhnya ya yang bisa saya bagikan pandangan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan nanti tentu selanjutnya kita akan lebih sering lagi untuk membangun kebersamaan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, berkaitan dengan hal itu, mari 10 menit ke depan sama-sama kita saksikan ada penyampaian dari ruangguru.com untuk presentasi bagaimana peningkatan untuk kalangan-kalangan adik-adik kita SLTA di Sumatera Barat. Nah, ini mungkin berupa berbagi informasi dan juga berbagi peluang nantinya. Kami undang kepada Bapak Gazian Afif untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Bapak Irman Gusman, Pak Ketua AS Pak Supriyadi, Bapak Sekjen, dan Bapak Ibu Udauni yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gazian Afif. Saya dari ruangguru.com, mewakili CEO kami Uda Iman Usman, alumni SMA 1 Kota Padang. Jadi Uda Iman ini adalah penggerak pendidikan, salah satu orang rantau yang berhasil menamatkan kuliah pendidikan di Universitas Columbia di bidang pembangunan pendidikan dan sekarang kembali lagi ke Indonesia untuk mengembangkan pendidikan berbasis teknologi melalui ruangguru.com. Jadi ruangguru.com ini singkatnya adalah perusahaan penyedia learning management system. Kami sudah banyak bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sudah ada 74 sekolah di Sumatera Barat yang bekerja sama dengan kami, yaitu untuk program implementasi pendidikan berbasis teknologi. Jadi kami menyediakan layanan pendidikan untuk agar adik-adik kita di SMA itu bisa mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Jadi awalnya ini juga lahir dari keprihatinan karena banyak sekali adik-adik kami di Sumatera Barat ini yang memang sulit untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa seperti UI, ITB, itu angkanya makin kesini semakin berkurang. Nah, apa yang bisa kami lakukan pada waktu itu? Kami mulai masuk ke pemerintah provinsi, lalu bekerja sama dan mulai mengembangkan implementasi program pendidikan teknologi.
Dan insya Allah nantinya bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian akan meningkatkan lagi lebih banyak siswa dan siswi yang mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik dan berminat, bisa menghubungi saya pada acara ini berlangsung atau melalui telepon di 0812 9909 8821 untuk program alumni Givipek Sumatera Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Patrialis Akbar. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Alhamdulillah, Ambo merasa mendapatkan satu kehormatan untuk menyampaikan satu dua patah kata. Mohon maaf terlambat, tapi begitu Ambo baca di WA tadi, waktu sampai sore. Udahlah, biarlah, bismillah. Adinda Burmalis, alhamdulillah ya, komunikasinya paling enggak dengan adanya satu semangat berkumpul, berkomunikasi di organisasi khas ini, tentu dengan sendirinya membawa satu manfaat yang cukup baik bagi kita. Di samping kita bisa menjalin hubungan komunikasi yang mungkin tadinya satu sama lain nggak pernah berkomunikasi, alhamdulillah bertambah saudara-saudara kita. Ambo merasakan manfaat itu. Ambo bisa kenal dengan Pak Ketua Umum, ya, dan kita semua lah paling nggak komunikasi. Pak Jonifar juga sering mengingatkan saya. Kami Aceh Oso di Rawamangun kalau olahraga. Apa besoknya beliau dulu mungkin 30 tahun yang lalu ya Pak Jonifar ya. Waktu beliau masih aktif di pajak, di Dirjen Pajak dulu, Masya Allah. Tentu kita menyambut gembira kehadiran perkumpulan-perkumpulan persaudaraan seperti ini. Mungkin nanti pada saatnya akan lebih besar lagi Pak Ketua Umum. Memang tidak mudah ya untuk mengumpulkan karena memang banyak kegiatan. Banyak tanggung jawab sebetulnya yang bisa kita musyawarahkan di tengah-tengah negara ini, baik itu pikiran-pikiran maupun juga kontribusi langsung di dalam menentukan pemimpin-pemimpin yang akan datang, ya. Kemudian tentu juga
peluang-peluang yang sekarang ini sangat terbuka, peran serta posisi kita tanpa ada lagi kotak-kotak, ya, kemungkinan kita bisa berkontribusi di lembaga-lembaga negara ini banyak sekali, Masya Allah. Sehingga ya ini kotak-kotak, kemudian cara kita beribadah masing-masing, sistem budaya yang kita lakukan, kemudian pergaulan yang setiap hari menyelimuti dalam kehidupan kita, ternyata itu banyak yang tidak dilandasi oleh kitabullah itu. Mungkin nanti saatnya, ya, kita coba bicarakan itu, karena pasti sebentar lagi kita akan pergi. Kita mau meninggalkan apa? Meninggalkan nama, meninggalkan amal. Amal jariah kita ada 3, ya, yang mesti kita ingat-ingat. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kita punya apa enggak semuanya? Punya ilmu bermanfaat enggak ilmu kita? Atau memang ilmu kita hanya untuk dunia aja selama ini? Ya, hanya untuk dunia. Padahal yang dimaksudkan ilmu yang tafahum itu kan memang ada manfaatnya untuk perjuangan kepentingan dakwah kita. Dimanapun sebetulnya kita berada, pada posisi mana, itu bisa kita lakukan. Kami dulu dengan Pak Jasri Marin mencoba di DPR itu, kalau membahas undang-undang yang memang ada faedahnya untuk kepentingan agama, kita nggak suruh. Gitu. Ilmunya ada di sana. Waktu saya jadi menteri juga mencoba melakukan bimbingan moralitas umat di seluruh usia. Begitu juga sekarang di MK. Bahkan 1-2 hari ini hampir semua koran nasional maupun internasional bicara tentang masalah statement saya, Indonesia ini sekarang ternyata hukumnya banyak yang liberal. Dibicarakan sekarang ini. Ternyata kan memang banyak yang liberal hukum kita ini. Karena memang masih banyak peninggalan-peninggalan yang bagaimana Belanda dulu yang butuh aturan itu sekarang kita pakai, masih kita pakai. Gak cocok dengan jiwa bangsa. Jadi mudah-mudahan organisasi ini semakin hari semakin besar, ya, dan membawa manfaat. Karena memang terus terang, mohon maaf ini kalau kadang-kadang begitu kita bicara masalah keagamaan itu dianggap kolot. Kalau referensinya barat itu dianggap modern. Toleransi yang luar biasa sekarang ini kadang-kadang difahami toleransi itu telah mencampur adukkan prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip akidah. Tidak sedikit pejabat dimanapun, kalau dia sudah jadi pejabat, dia kalau baca assalamualaikum, semua salam agama lain dia baca. Pada situ ada nilai tauhid. Begitu kita masuk menyebutkan salam orang lain, berarti kita meyakini ada kebenaran di situ. Hanya masalah sepele, tapi itu khawatir kita. Dia sebagai tokoh bangsa, dilihat sama anak cucu kita, anak-anak kita, loh, kok salamnya begitu ya? Ada macam-macam salam. Padahal salam yang ada di Islam itu diajarkan oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di WA kita, kalau kita ketemu sama teman-teman baca Assalamualaikum, ditulis apa? AESWW. Apa itu AESWW? Kadang-kadang AAWW, AWW. Padahal bikinlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat amal, dapat pahala juga kita. Nah ini pembinaan-pembinaan seperti itu memang harus kita lakukan. Apalagi Minangkabau dikenal sebagai salah satu provinsi yang diharapkan perkembangan Islamnya luar biasa. Jadi memang banyak orang Pak Ketua Umum kalau bicara masalah Islam tuh ada kita. Saya bilang di sidang-sidang saya bilang begitu, tapi itu nggak bisa. Toleransi